Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asfar Asfiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya.
لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وصفينا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Kita lanjutkan dengan kitab Jami' As-Shaghir, hadis nomor 5039, hadis dhaif riwayat dalam kitab Musnad Firdaus dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, samtus shaim tasbihun, diamnya orang puasa itu tasbih. Samtu diam, as-shaim orang puasa, tasbihun adalah tasbih, wa naumuhu ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah, wa du'auhu, dan doanya orang puasa mustajabun, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'af, amalnya orang puasa dilipat gandakan. Hadis dhaif. Kalau kita lihat sepenggal hadis itu enggak ada yang dhaif. Kita mulai dari ujung. Amalnya orang puasa dilipat gandakan. Di sini kan dhaif. Maknanya sahih. Oke, Ibnu, apa dalilnya? Kalau maknanya sahih. Orang puasa Ramadan, amalnya orang puasa Ramadan dilipat gandakan. Lihat status hadis dhaif, lafaznya dhaif, maknanya sahih. Mana dalil pendukung maknanya sahih? Ismail. Siapa yang beramal wajib, maka Allah akan Apa? Yang beramal dengan amalan wajib, maka Allah akan mengatakan, yang melakukan amalan wajib di dalam bulan Ramadan sama dengan 70 amalan wajib di luar Ramadan. Yang melakukan amalan sunnah di dalam bulan Ramadan sama dengan 1 amalan fardu di luar Ramadan. Hadis sahih. Maka ketika kita melihat hadis dhaif, lalu kita katakan dhaif, betul lafaznya,
Tapi kita tidak boleh mencam maknanya juga dhaif. Kenapa? Karena makna dari hadis itu semakna dengan hadis sahih. Maka amalnya orang puasa dilipat gandakan. Dhaif hadisnya? Di sini, lafaz yang di sini dhaif. Bahasa seperti ini dhaif. Tapi makna dari hadis itu sahih. Oke, yang kedua, doanya orang puasa diijabah oleh Allah. Sahih atau dhaif maknanya? Hah? Sahih atau dhaif? Mana dalilnya? Aina dalil? Itu tugas antum. Tugas antum untuk menyampaikan kepada umat, bukan setiap hadis dhaif itu dipandang sebelah mata atau menganggap memang dhaif gitu. Tidak ada lagi celah untuk jadi sahih. Maka setiap hadis dhaif belum tentu maknanya dhaif, bisa saja maknanya sahih. Oke, doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah hatta yuftira, sampai dia berbuka puasa. Dan di saat berbuka puasa itu juga doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya orang puasa ibadah. Nah, hadis ini sering diriwayatkan di dalam bulan Ramadan. Datang salafi dhaif. Ini bagaimana kira-kira? Tidurnya orang puasa ibadah. Sehingga aku dibangunkan untuk salat jamaah enggak mau bangun. Kenapa diganggu orang sedang ibadah? Maknanya sahih atau dhaif? Sahih atau dhaif? Lafaznya dhaif, maknanya dhaif, pengamalan antum sahih. Ada juga yang hadisnya sahih, pengamalannya dhaif. Raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu hadis sahih. Tapi pengamalannya dhaif. Wa naumuhu ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Hadisnya dhaif, pengamalan sahih. Dan diamnya orang puasa tasbih. Nah, diamnya orang puasa adalah tasbih. Ini sulit kita pastikan. Tapi kalau sekiranya orang berpuasa tersebut dia menjaga lidahnya, diam dengan niat menjaga lidah, diam dengan niat tidak mau terlibat ghibah, diam dengan niat tidak mau terlibat fitnah, dia diam dengan niat supaya menjaga puasanya utuh, maka itu tasbih. Kenapa? Lil wasail hukmul maqasid. Untuk perantara dia punya hukum tujuan. Maka setiap perkara yang tujuannya akhirat, perantaranya akhirat. Sesuatu yang tujuannya dunia, perantaranya dunia. Maka Nabi SAW bersabda, kam min amalid dunya yakunu amal al-akhirah bi husnin niyah. Betapa banyak dari amalan-amalan yang secara zahirnya itulah amalan dunia. Dia pergi mencangkul ke sawah, dia pergi cari uang, dia berdagang, tapi niatnya apa? Niatnya untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawabnya terhadap orang yang dia tanggung nafkahnya. Maka usaha yang bentuknya dunia adalah ibadah. Seseorang yang menghafal Al-Quranul Karim, itu kan amalan yang zahirnya akhirat, tapi niatnya bisa diterima di fakultas mana saja, maka itu jadi amalan dunia.
Maka kalau sekiranya diamnya orang puasa itu tujuannya menjaga lidah supaya puasanya tidak berkurang, tidak rusak karena ghibah, karena fitnah, karena dusta, karena yang lainnya, maka dia diam, itu ibadah. Bahkan bukan orang puasa, orang yang enggak puasa pun berdiam diri adalah ibadah kalau tujuannya melaksanakan hadis Nabi yang berbunyi Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah katakan yang baik, kalau tidak diam. Kalau dia diam karena hadis itu, jangankan orang puasa, orang yang enggak puasa pun berdiam diri tetap bernilai tasbih. Berarti somtus shaim tasbih itu hadis dhaif lafaznya, tapi sahih maknanya, karena ada hadis yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu maknanya belajar hadis. Itu yang dimaksud dengan belajar hadis. Nah, supaya tidak main mendoif-doifin aja. Bisa nih, Imam Jalaluddin juga mengatakan ini hadisnya doif. Kalau kita jumpa 4 redaksi ini, dia doif. Samtus shaim tasbih, naumuhu ibadah, wa samtuhu wa du'ahu mustajab, wa amaluhu mudha'af. Kalau 4 itu berurutan, lafaznya doif. Tapi kalau kita ambil per kata dan per kalimat, maka maknanya ada yang sahih, ada yang doif. Silakan azan. Itu enggak batuk? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan nomor 5040, diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Sina Anas ibni Malik radhiyallahu an, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'ruf", perbuatan ma'ruf, perbuatan ma'ruf taqi, itu akan menyelamatkan, akan menghindarkan masari as-su, kematian-kematian yang tidak baik. Masari' arti dasarnya tempat tersungkur, maknanya adalah kematian-kematian. Was-sadaqatu, dan sedekah, khafiyan, hal keadaan tersembunyi, hal keadaan diam-diam. Tudfi'u, tinggal, insyaallah sama. Taqi masari as-su, akan menghindari tempat kematian-kematian yang tidak baik. Wal afat, dan musibah-musibah dari langit. Wal halakat, dan kebinasaan-kebinasaan. Wa ahlul ma'ruf fid dunya, pelaku-pelaku kebaikan di dunia. Hum, mereka adalah ahlul ma'rufi fil akhirah,
pelaku-pelaku ma'ruf di akhirat. Semua perbuatan yang ma'ruf, perkara yang dianggap baik oleh agama, walaupun itu imatatul adza anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan manusia, itu perkara yang paling kecil. Nabi bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat La ilaha illallah, yang terendah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan perkara yang mengganggu dari jalan. Sekecil itu pun dianggap perkara ma'ruf. Itu akan menghindarkan seseorang tersebut untuk dia meninggal dengan cara-cara yang tidak baik. Dan afat, mana afat itu adalah mala bahaya yang datang dari langit. Langit itu isyarat kepada kehendak Allah tanpa ada ikut campur tangan manusia. Longsor, tsunami, banjir, gempa bumi, ditelan bumi, itu semuanya afat. Sawah musnah, kena wereng, gagal panen, dimakan ular, makan tikus, dikunjungi tikus, ke kamar-kamar antum, itu namanya afat. Lepas daripada campur tangan manusia. Kemudian halakat, kebinasaan, kehancuran, itu tidak akan pernah menimpa orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak akan pernah menimpa orang-orang yang berbuat kebaikan. Di sini digunakan bahasa sona'i', bukan sin. Sin itu satu perbuatan, tapi sona'i menggunakan jamak muntahal jumu'. Kalau menurut kaidah nahwu muntahal jumu' itu tidak ada lagi kata menunjukkan banyak, itulah kata yang paling ujung. Itu mana muntaha. Sudah sehabis-habis bahasa untuk menunjukkan banyak, sehingga dikatakan sona'i', sangat banyak sekali. Tapi kalau kita fikir, masih bisa dihitung kebaikan yang kita lakukan, itu belum banyak. Sona'i' muntahal jumu' sehingga tidak terhitung banyaknya. Kalau seseorang sudah sampai pada tahap melakukan perkara ma'ruf yang tidak bisa lagi terhitung dan tidak bisa lagi diingat, maka dia tidak akan pernah meninggal dalam kondisi yang jelek, tidak akan pernah kena afat, musibah-musibah, dan kebinasaan-kebinasaan. Kemudian ahlul ma'ruf di dunia, mereka jadi ahli ma'ruf di akhirat. Maksudnya apa? Gambaran mahsyar adalah gambaran-gambaran rintihan orang-orang yang ada dalam kesulitan. Di situ mulai daripada tahap demi tahap itu ada pembebasan orang-orang dari mahsyar. Mereka sudah mau melangkah ke surga, bebas masuk surga, bebas masuk surga lagi, sudah bebas masuk surga. Orang-orang yang tidak punya kepedulian di dunia itu sampai di mahsyar akan ada kepedulian itu. Dia bebas dari hisab, selamat dari pertanyaan mahsyar, dia akan lenggang kangkung masuk surga. Dari belakang, kasihan, rasain, masuk surga. Tapi orang-orang yang punya kepedulian di dunia, ketika dia diselamatkan Allah di mahsyar, dia nggak akan masuk surga. Dia akan memberikan syafaat-syafaat.
Dia akan mengingat dan mengingat siapa orang-orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Ya Allah, tolong selamatkan dia. Dia pernah membantu saya 1 kali. Ya Allah, tolong selamatkan dia. Dia teman baik saya. Ya Allah, tolong selamatkan dia. Saya bertetangga dengan dia. Ya Allah, tolong selamatkan dia. Dia memudahkan urusan saya. Ya Allah, tolong selamatkan dia. Banyak perkara-perkara yang dia lakukan, dia masyar. Kalau memang di dunia dia mempunyai jiwa seperti itu. Itu makna hadis, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang menjadi pelaku-pelaku ma'ruf di dunia, orang yang mengisi benak dan pemikiran yang untuk kepentingan orang lain, maka di akhirat ketika dia sudah bebas sekalipun, dia tidak akan masuk surga. Seperti hadis yang diriwayatkan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya adalah orang yang pertama sekali masuk surga. Kemudian aku datang membuka gagang pintu surga. Palakitu jabbaran. Maka aku bertemu dengan Allah menyambut kedatangan aku. Lalu aku bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, "Hai Muhammad, irfa' ra'sak, fasfa' tu syafa'." Angkat kepalamu. Bukan waktunya lagi untuk bersujud. Berikanlah syafaat. Syafaatmu akan diterima. Apa kata Nabi? Ummati. Jadi ummati itu bukan waktu mati. Oh, Nabi waktu sakaratul maut ummati. Mungkin ada hadisnya, tapi yang jumpa hadisnya kita baca yaitu ketika Nabi sudah masuk surga. Maka Allah katakan kepada Rasulullah, "Fadhhab fakhruj man kana fi qalbihi mithqala burrin minal iman." Pergilah wahai Muhammad, keluarkanlah dari surga orang yang ada sebesar gandum dalam hatinya, berupa iman. Maka saya pun masuk, kata Nabi, dan saya keluarkan mereka. Kemudian aku masuk kembali ke dalam surga, walakitu jabbaran. Aku disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun bersujud. Lalu Allah katakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu. Isfa' tu syafa'. Berikan pembelaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku angkat kepalaku, aku katakan, "Ummati ya Allah." Maka Allah katakan, "Idhhab fakhrud man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman." Keluarkan dari neraka orang yang dalam imannya, dalam hatinya ada iman sebesar debu sekalipun. Itu Rasulullah. Rasulullah adalah ahlul ma'ruf, sayyidu ahlil ma'ruf. Maka di akhirat menjadi sayyidu ahlil ma'ruf juga. Walaupun sudah masuk surga, tetap membela umatnya. Kemudian tertinggallah di dalam neraka orang-orang yang tidak bisa diselamatkan oleh Rasulullah SAW, lalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang orang itu sudah gosong, lalu dimasukkan dalam nahrul hayah, kemudian tumbuh semua daging-dagingnya, tapi di dahinya tertulis muttaqaul jabbar. Kemudian orang-orang, bukan begitu redaksi hadisnya, di neraka tersebut orang-orang kafir merendahkan orang-orang yang beriman, yang tidak bisa diselamatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang kafir? Apa gunanya kamu punya iman? Juga kamu nggak bisa diselamatkan, sama aja dengan kami. Maka waktu itu naik kecemburuan Allah. Maka Allah selamatkan semua yang pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah.
lalu dimasukkan dalam sungai, kemudian mereka hidup kembali, tapi di dahi mereka tertulis Utaqaul Jabbar. Orang surga bilang itu jahannamiyun, mantan-mantan jahanam. Kalau Allah katakan la hum utaqaul jabbar, bukan, mereka itu adalah orang-orang yang diselamatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada di neraka waktu itu orang yang punya iman sedikit pun. Semuanya orang kafir. Itu ahlul ma'ruf. Maka ketika kita lihat di dunia ini hanya hidup sendirian, dia hanya mementingkan keperluannya, maka di akhirat kalaupun masuk surga, dia juga orang mementingkan keperluannya. Tapi kalau kita lihat hari ini orang-orang yang berpikir untuk orang lain, dia berbuat untuk orang lain, maka orang itu kalau selamat dari neraka, dia juga akan berbuat untuk orang lain. Maka perbanyaklah perkenalan antum, teman-teman antum, dengan orang-orang yang banyak berbuat untuk orang lain. Sana'iul ma'ruf taki masari asu. Sana'i, perbuatan-perbuatan baik, taki akan menyelamatkan masari asu, kematian-kematian yang tidak baik. Hadisnya sama dengan di atas. Was-sadaqatu khafiyan, sedekah secara diam-diam. Tudfi'u ghadabar rabbi, akan memadamkan kemarahan Tuhan, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sudah pernah kita ulas pada pembahasan sebelumnya. Wasilatur rahim ziyadatun fil umr. Silaturrahim, menambah pada usia. Ziyadah ditulis di bawahnya menambah. Umur nggak usah ditulis, umur juga. Silaturrahim nggak usah tulis, baca saja tahu artinya. Silaturrahim. Nah, jadi silaturrahim itu menambah pada usia. Kita ulas kembali, menambah yang dimasukkan bukan jumlah, tapi menambah yang dimasukkan adalah keberkahannya. Dengan bersilaturahim kita bisa mendapatkan pengalaman yang orang lain telah habiskan puluhan tahun untuk mengambil kesimpulan dari pengalaman tersebut. Maka kalau kita membuat suatu usaha, jangan dirancang sendiri, bertanya kepada orang yang sudah punya pengalaman sebelumnya, sehingga kegagalannya dalam menjalankan usaha tersebut tidak terulang kembali dalam usaha yang kita lakukan. Berarti kita sudah hemat usia untuk melakukan usaha tersebut. Berarti ziyadah fil umri, seolah-olah usia kita bertambah. Misalnya ada orang sudah jualan es selama 10 tahun. Tahun pertama mungkin dia gagal membuatnya, tahun kedua mungkin ada kemajuan, sampai pada titik kesuksesannya tahun ke-6, 7, 8, 9, 10. Kalau antum buat usaha yang sama, kalau datang sama orang yang punya pengalaman tersebut, antum memulainya dari usia 6, 7, 8, 9, 10. Tidak perlu mengikuti pengalaman 1, 2, 3, 4, 5-nya. Berarti antum hemat usia 5 tahun. Itu maknanya silaturrahim ziyadatun fil umri. Di antara hikmah yang kedua dari hadis ini adalah ketika seseorang memiliki beban pemikiran, itu akan memicu kepada sakit. Sakit memicu kepada kurangnya kesempatan dalam menggunakan usia. Usianya akan dia gunakan dalam keadaan tidur, usianya digunakan di ranjang, usianya digunakan di atas perawatan, dalam kondisi dirawat di rumah sakit 5 bulan misalnya.
4 bulan. Berarti 4 bulan, 5 bulan dalam keadaan sakit, itu enggak ada nilai dari usianya. Tapi ketika dia silaturahim, bercerita tentang problem yang sedang dihadapi, bertanya tentang solusi yang sedang dia pikirkan, saat dia bicarakan kepada orang tempat dia minta nasihat, maka beban pemikirannya akan berkurang dan sakit yang harusnya datang tidak jadi datang. Itu juga salah satu makna silaturahim ziyadatum fil umri. Bukan menambah usia dalam arti jumlah, tapi menambah nilai dari usia tersebut. Seolah-olah usianya bertambah, tapi jumlahnya tidak. Karena Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Wa kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perkara baik itu sedekah. Ketika Nabi memotivasi sahabat untuk bersedekah, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisa lana, laisa kulluna lahu sedekah. Tidak semua kami ini mampu bersedekah. Maka Nabi bersabda, ketika dikatakan sedekah, bukanlah maknanya materi. At-tasbihu sedekah, at-takbiru sedekah, at-tahlilu sedekah, mengucapkan salam sedekah. Intinya, wa kullu ma'rufin sedekah, batabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum di depan kawan itu pun sedekah. Ketika dibangunkan oleh hirasah, langsung senyum. Itu sedekah. Bangun tidur langsung sedekah. Kalau satu kamar begitu, takut tuh yang bangunin. Nah, kullu ma'ruf, apapun bentuknya, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, antum ketemu benda yang tidak pada tempatnya, lalu dipindahkan ke tempatnya, lihat keran yang renggang, masih keluar airnya sedikit, langsung ditutup, itu juga nilainya sedekah. Antum tidak merasa berjasa dan tidak akan disampaikan kepada siapa-siapa. Itu bahagian mungkin amal kebaikan yang tidak kita banggakan sama sekali. Di mana letak bangganya? Maka ketika seseorang bertemu dengan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam mimpinya, lalu ditanya, amalan apa yang menyelamatkan kamu? Maka Imam Ghazali mengatakan, rukai'at, hanya beberapa rakaat salat saja, bukan sepanjang rakaatnya. Rukai'at, hanya beberapa rakaat saja. Artinya dari sekian ibadah salat, yang dilihat adalah yang paling kecil menurut perasaan kita. Menurut kita itu tidak terlalu bernilai. Bahkan salah satu pengarang mengatakan dalam mimpinya, saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menahan tinta ketika diminum oleh lalat, maka saya biarkan dia selesai, baru saya menulis. Itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai kepada telinga kita hadis Nabi mengatakan, seorang Bani Israel penzina masuk surga dengan memberi minum seekor anjing. Bukan berarti kesimpulan hadisnya kalau penzina mau masuk surga kasih minum anjing. Ada kesimpulan begitu? Ada penzina mau masuk surga kasih minum anjing, nanti masuk surga. Tidak ada kesimpulan hadis begitu. Lalu kenapa ada diriwayatkan hadis penzina masuk surga karena memberi minum seekor anjing? Artinya, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kamu menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Karena bisa saja kita mendapatkan ridha Allah dari kebaikan yang kita tidak sengaja melakukannya, yang kita merasa tidak ada jasa dalam kebaikan tersebut. Kalau kebaikan terlalu besar, nanti ada merasa berjasa. Bukan berarti dilarang melakukan kebaikan besar, tidak. Bisa saja di sana ada merasa berjasa.
Mungkin saja terkikis. Dia bangun satu masjid, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bicara dengan siapa-siapa. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dia mulai bicara. Tahun keempat, tahun kelima, mati, habis semua amalnya. Dengan dibicarakan. Tapi kalau ada perbuatan kecil, dia tidak merasa berjasa dan dia pun malu untuk menyampaikannya. Tadi itu keran longgar dikit, saya tutup tuh. Siapa? Tahu nggak? Saya tutup. Nggak akan ada. Pasti dia nggak akan bicara. Bisa saja kebaikan yang terlupakan itu nanti yang akan menyelamatkan kita. Maka Nabi bersabda, kullu ma'ruf shadaqah. Setiap apa saja yang bentuk kebaikannya, itu nilainya adalah sedekah. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Mereka pelaku-pelaku kebaikan di dunia, mereka itulah pelaku-pelaku kebaikan di akhirat. Hadis yang sama. Wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Ahli kemungkaran di dunia, ahli kemungkaran di dunia, mereka juga ahli kemungkaran di akhirat. Ahli kemungkaran, orang yang terbiasa melakukan kemungkaran di dunia, mereka juga pelaku kemungkaran nanti di akhirat kelak. Maksudnya pada hari kiamat. Wa awwalu may yadkhulul jannah ahlul ma'ruf. Awal orang yang pertama sekali akan memasuki surga adalah ahli ma'ruf. Awal orang yang pertama sekali yang akan masuk surga adalah ahli ma'ruf. Bisa dipahami ahli ma'ruf? Bisakah seseorang itu dikatakan ahli listrik? Kalau dia hanya perbaikan listrik 1 kali dalam setahun? Tidak. Dia dikatakan ahli listrik kalau hari-hari dia bergelut dengan listrik. Itu dikatakan ahli. Nah, maka kalau kita kata ahli, itu maknanya orang yang berbuat kebaikan selalu dengan kebaikan. Di mana dia duduk, di mana dia berada, kapan saja dia berada, dia melakukan kebaikan. Hanya duduk di masjid, di sejadah, sambil zikir, dikutip ke rambut, mungkin debu warna mengutipnya, sampah, kumpulin sambil duduk. Jongkok di mana? Di halaman siapa? Halaman masjid, cabut rumput. Itu ahlul ma'ruf. Jadi di mana dia terletak buat ma'ruf. Sampai di situ, sebentar dia duduk, retak. Pas dia pegang itu pecah. Itu namanya ahlul munkar. Nah, pokoknya hasil karya itu merusak semuanya. Nah, itu dikatakan dia ahli perusak. Nah, begitu juga dikatakan ahlul ma'ruf. Jadi di areal mana dia berada, itu selalu melahirkan kebaikan-kebaikan. Itulah yang akan pertama sekali masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Simfani. Ada 2 golongan. Min ummati, dari umatku, laisa lahuma fil Islam nasib. Tidak ada bagi mereka berdua di dalam Islam jatah, bahagian, porsi, nama
Artinya walaupun mereka muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia dianggap tidak Islam, berarti aliran sesat, keluar dari Islam. Dua golongan. Pertama, Murji'ah. Murji'ah artinya adalah Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Jabariyah adalah sekelompok umat daripada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menaruh keyakinan semua yang terjadi di dunia ini itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ikut campur tangan manusia sama sekali. Itu Murji'ah. Itu dia tidak boleh katakan Islam. Sampai di situ kayak menyesatkan. Maksudnya yang sholat Allah, yang puasa Allah, yang zakat Allah, yang mencuri Allah, yang mabuk Allah. Nah itu Murji'ah. Kita ini hanya seperti wayang di tangan dalang. Itu Murji'ah. Itu aliran sesat. Kita ini hanya wayang di tangan dalang. Semua yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu disiksa karena kita melakukan dosa, dan tidak ada mendapatkan surga karena kita melakukan pahala. Ini aliran sesat. Dan satu lagi Qadariyah. Qadariyah ini pemahaman sebaliknya. Orang yang meyakini sesuatu yang dia lakukan itu adalah dia, kudrah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi saya yang berbuat, saya melakukan. Kudrah dari siapa? Dari Allah. Tapi yang berbuat seperti ini adalah saya, bukan Allah. Allah juga salah. Yang benar ada di tengah-tengahnya itu. Siapa kira-kira? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Antum Ahlus Sunnah bukan? Apa keyakinan antum? Contoh, saya angkat spidol. Siapa yang angkat? Hah? Siapa? Siapa yang angkat? Kudrah dari siapa? Qadariyah, sesat, masuk neraka. Siapa yang angkat? Allah, lebih sesat lagi. Ahlus Sunnah siapa? Bagaimana akidah Ahlus Sunnah? Antum sudah belajar Kifayatul Awam? Apa akidah Ahlus Sunnah? Berarti bukan Ahlus Sunnah, Wahabi. Jabariyah enggak, Qadariyah enggak, Ahlus Sunnah juga enggak. Contoh yang lain. Ketika antum makan lalu kenyang. Kenyang dari siapa? Kenyang dari siapa? Murji'ah. Kenyang dari Allah, Murji'ah. Berarti antum Jabariyah. Allah semuanya, nasi nggak ada perannya. Kenyang dari siapa? Qadariyah. Qadariyah berarti kalau antum jawab kenyang dari nasi, Qadariyah sesat. Antum bilang kenyang dari Allah, Jabariyah sesat juga.
ketika nasi menyentuh usus, pada saat menyentuh usus, pada saat itu Allah berikan kenyang. Pisau melukai, ketika kita goreskan pisau ke tangan, atau pisau memotong sesuatu, kita potong, terputus dia. Itu memotong, terpotong itu dari siapa? Dari siapa? Kalau jawab pisau, Qadariyah. Dijawab dari Allah, Jabariyah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah pisau tidak memotong, tapi ketika pisau bersentuhan dengan benda yang dipotong, pada saat itulah Allah ciptakan potong. Ketika api bersentuhan dengan benda yang dibakar, api tidak membakar. Allah bakar bukan juga mutlak dari Allah, tapi ketika api bersentuhan dengan benda yang dibakar, pada saat itulah Allah ciptakan pembakaran. Apa bedanya sama Qadariyah? Qadariyah itu adalah api membakar dengan kudrah Allah. Itu Qadariyah, itu aliran sesat. Nasi mengenyangkan dengan kudrah Allah, itu juga Qadariyah, aliran sesat. Kita solat dengan kudrah Allah, juga sesat. Obat menyembuhkan dengan kudrah Allah, itu Qadariyah, aliran sesat. Bukan Ahlussunnah akidah seperti itu. Jangan tuh buat iman yakin seperti itu. Takrar seperti itu tuh takrar Qadariyah. Nasi mengenyangkan kudrah dari Allah, pisau memotong qadar dari Allah, obat menyembuhkan karena kudrah dari Allah. Kita datang ke sini dengan kudrah dari Allah. Itu jangan dikira akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sama sekali Ahlussunnah tidak punya akidah seperti itu. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah api tidak membakar, tapi ketika api bersentuhan dengan yang dibakar, saat itulah Allah berikan kudrah kepada api untuk membakar. Di saat itu. Tahu bedanya? Nah. Maka aliran Qadariyah dia beranggapan baterai yang diberi kekuatan 30 watt, lalu dia bisa menyalakan apa yang dia mau. Itu Qadariyah. Kita diberikan kudrah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita berbuat sekeinginan apa yang kita mau. Itu Qadariyah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita tidak punya kudrah. Allah tidak berikan kudrah kepada kita secara tersimpan. Tapi pada saat kita melakukan sesuatu, mengangkat, pada saat Allah berkeinginan, saat itu Allah berikan kudrah. Bisa dibedakan? Nah, antara keduanya itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Imam pengarang kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam. Apa makna Kifayatul Awam? Itu bukan kitab santri. Kifayah, kecukupan. Awam, orang umum. Akidah cukup untuk masyarakat awam. Itu standarnya yang cukup. Kurang dari itu enggak cukup. Lebih dari itu bagus. Tapi untuk orang awam itu standar cukupnya, standar pasnya. Akidah Kifayatul Awam. Maka Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi di dalam kitab tersebut mengatakan, siapa yang tidak mengenal akidah 50 dengan dalil-dalilnya, maka dia belum muslim. Walaupun dia katakan, walau kutitu qat'atan qa'atan, walaupun saya dicincang-cincang, tetap saya yakin Allah itu esa. Maka dia katakan oleh Imam Ibnu Arabi dan Sanusi, orang itu kafir belum mukmin. Ini ilmu tauhid. Ini fatwa ulama tauhid, bukan fatwa ulama tasawuf, bukan fatwa imam yakin, bukan ilmu targhib,
bukan juga ilmu fikih, bukan mustalahul hadis, tapi kifayah, ilmu akidah. Nah, ilmu akidah. Maka perlu kita untuk menguasai akidah yang 50 dengan dalil yang global minimal. Misalnya, Allah itu ada enggak? Ada Allah? Apakah Allah ada? Mana bukti Allah itu ada? Diam deh. Penting saya yakin Allah ada. Buktinya saya enggak tahu. Kalau dibakar, dimasukkan ke dalam kobaran api pun, saya tetap yakin Allah ada. Apakah iman seperti itu sudah cukup atau belum? Menurut sebagian ulama sudah. Tapi menurut Imam Ibnu Arabi dan Sanusi, belum, orang itu masih kafir. Nah, maka ulama membahas dalil ada Allah itu adalah adanya makhluk. Itu dalilnya. Lalu ditambah pertanyaannya, apakah adanya makhluk itu bisa menjadi dalil atasnya adanya Allah? Karena makhluk itu adanya setelah tiada, atau karena makhluk itu keberadaannya perkara mungkin? Kalau dia bisa jawab dan uraikan, berarti dia telah mengenal dalil ijmali. Dalil tafsili. Kalau dia mengenal dalil tafsili, sepakat seluruh ulama akidah mengatakan dia mukmin yang sempurna. Tapi kalau dia hanya tahu dalil ijmali saja, dalil global saja, imannya masih diperselisihkan oleh ulama. Sebagian mengatakan dia beriman, sebagian mengatakan dia kafir. Kenapa sampai ulama membahas seperti itu? Ternyata kita lihat reaksinya hari ini. Ada orang-orang yang menyampaikan seolah-olah ilmu akidah, seolah-olah iman yakin, tetapi yang dia sampaikan itu adalah akidah qadariyah. Akidah qadariyah. Dengar pembicaraan iman yakin sebagian yang disampaikan. Itu adalah akidah qadariyah. Obat tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Obat menyembuhkan dengan kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis sahih. Simfani min ummati, dua golongan dari umatku, laisa lahuma fil islami nasib, tidak ada bagi mereka berdua. Itu sudah. Simfani min ummati, dua golongan dari umatku, la tanaluhuma syafaati, tidak akan sampai kepada kedua-duanya oleh syafaatku, tidak akan mencakup akan kedua-duanya oleh syafaatku. Pertama, pemimpin yang zalim. Kan zalim? Pemimpin yang zalim kadang-kadang dia buat zalim. Kadang-kadang. Tapi kalau gunakan bahasa zalim, itu sudah menggunakan lafaz mubalaghah. Syakur, sangat bersyukur. Ghafur, sangat pengampun. Sahur, itu makan sahur, bukan sangat sahur, tidak. Cocok juga katakan sangat sahur, karena sahur itu adalah makan yang paling penghujung malam. Bisa juga, tapi nggak ada orang pakai begitu. Nah, zalim ini menggunakan lafaz mubalaghah, maknanya sangat-sangat berbuat zalim. Ghasum, ghasum maknanya adalah kasar, kasar dan kesat hatinya, kasar sikapnya
kesat hatinya, enggak punya perasaan iba. Nah, itu mana ghasub. Dia seorang pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin harusnya enggak berbuat zalim. Ini bukan hanya tidak berbuat zalim, tapi justru sering berbuat zalim. Dalam waktu yang sama sudah berbuat zalim, sikapnya juga kasar, hatinya juga kasar. Itu tidak akan pernah dibela oleh Nabi SAW. Yang kedua, kullu ghalin mariq. Setiap orang yang berlebihan dalam beragama. Setiap orang yang berlebihan dalam beragama. Marik itu juga makna yang sama, sangat berlebihan. Sangat berlebihan. Apa maksudnya kira-kira? Nah, sudut pandang ini yang perlu kita betulkan. Bagaimana kita membetulkannya? Standarnya Nabi SAW. Maka sebagian salafi mengatakan yang bersorban itu berlebihan dalam beragama. Itu lihat orang berlebihan dalam beragama, maka dia nggak mau pakai sorban. Kemudian ada juga yang nggak pakai peci. Dianggap yang pakai peci itu berlebihan dalam beragama. Maka antum jumpa celananya lumayan sunnah tapi nggak mau pakai peci. Kenapa? Berlebihan kalau pakai peci. Nah, supaya nggak bertengkar dalam agama ini, berlebihankah atau nggak berlebihan? Lihat Nabi SAW, mudah urusannya. Fa in tanazza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu bertengkar dalam urusan berlebihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi pakai sorban, lalu kita pakai sorban. Maka yang pakai sorban tidak boleh dikatakan berlebihan. Kenapa? Sudah ittiba dengan Nabi SAW. Maka siapa yang dianggap berlebihan? Berlebihan berbeda sama berhati-hati. Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau berwuduk mencuci muka, beliau mencuci bola matanya. Sedina Abdullah ibnu Umar, maaf, beliau mencuci bola matanya. Apakah kita katakan Sayyidina Abdullah bin Umar berlebihan? Tidak. Beliau tahu dari hadis ini. Sebelum kita tahu, beliau sudah tahu hadis ini. Lalu apa yang maksudnya berlebihan? Berlebihan yang dimaksudkan di sini adalah kaum Khawarij. Ketika salah seorang wanita datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu mengatakan, "Wahai Aisyah, apakah kami wanita wajib mengqadha salat karena tertinggal asbab haid? Wajibkah kami mengqadha salat yang tertinggal karena haid?" Sayyidah Aisyah mengatakan, ahawariyatun anti. Apakah kamu orang Khawarij sampai salat pun diqadha karena haid? Nu'maru bi qada'is siyam wala nu'maru bi qada'is shalah. Kami diperintahkan Nabi mengqadha puasa yang tertinggal dengan sebab haid. Kami tidak diperintahkan mengqadha salat karena haid. Lalu ada akidah dalam Islam. Akidah dalam Islam disebut dengan kaum Khawarij. Mereka memerintahkan mengqadha salat karena haid. Nah, itu disebut dengan kaum Khawarij. Di antara akidah Khawarij adalah orang yang berbuat dosa hilang imannya. Kafir. Orang yang terlibat dosa besar kafir. Kalau antum sering dengar orang kafir, dia kafir, itu dia Khawarij.
kafir masuk neraka, kafir masuk neraka. Ziarah kubur kafir masuk neraka. Doa dekat kubur kafir masuk neraka. Itu disebut dengan ghali. Bukan berlebihan dalam artian ibadahnya banyak. Imam Ahmad bin Hanbal tahu dengan hadis ini. Beliau salat 300 rakaat tiap malam. Apakah beliau ghali, berlebihan? Tidak. Kenapa tidak berlebihan? Fattaqullaha mastata'tum. Lakukan perintah Allah sebanyak yang kamu mampu. Mampunya 300 ya 300. Tapi ketika Nabi SAW masuk ke dalam masjid, lalu Nabi melihat ada tali yang dibentangkan antara dua tiang. Nabi mengatakan, "Ma hadzal habal?" Ini tali siapa? Sahabat menjawab, "Ini tali Zainab. Dia solat di masjid, kalau capek dia bergantung di tali itu. Maka dia solat, kadang mengantuk pun tetap solat, karena ada tali sini, sepit di bawah ketiaknya. Baca Quran terus, ngantuk enggak jatuh, ada tali." Nabi katakan, buka tali itu. Solatlah ketika kamu tidak mengantuk. Kalau ngantukmu datang, tidurlah. Bisa saja kamu solat dalam keadaan mengantuk, kamu memuji Allah, tapi dalam waktu yang sama sebetulnya kamu sedang mencaci dirimu sendiri. Maka memaksakan ibadah yang tidak mampu itu disebut ghalin. Tapi Imam Ahmad enggak merasa tersiksa, tidak dalam keadaan mengantuk. Beliau mengatakan, saya tidak bisa tidur di tengah malam. Itu babnya. Fattaqullaha mastata'tum. Kalau antum melakukan salat 300 rakaat setiap malam, satu malam, lalu libur sekolah sebulan asbab salat itu namanya ghali. Nah, cukuplah 6 rakaat saja. Enggak usah 300. Apakah ketika kita salat gerhana bulan lalu dengan salat tersebut ada jamaah yang pingsan itu dianggap ghalin? Tidak. Kenapa? Karena ada di zaman Nabi, di zaman Nabi itu kelompok-kelompok sahabat solat, di antara mereka ada yang solat dengan tongkat-tongkatnya. Itu menunjukkan kalau tiba bulan Ramadan memaksakan diri pada waktu tersebut itu bukan ghalin. Ada yang memaksakan diri dianggap ghalin, ada waktu-waktu tertentu memaksakan diri, itu tidaklah ghalin. Berarti ghalin enggak ghalinnya adalah dinilai sesuai enggak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai enggak ada ghalin. Kalau enggak sesuai baru dianggap ghalin. Kasih roti oleh kawan, enggak mau dia makan. Ini roti dari mana antum beli? Di kedai. Muslim enggak buat. Muslim, uang kamu dari mana? Dikasih kawan. Kawan itu kerjanya apa? Diterima uang dari bapaknya. Bapaknya kerjanya apa? Itu ghalin. Dia pergi ke pasar, dia minta ayam, dia beli sendiri. Ayam hidup, biar saya sembelih, bapak ngulitin. Kalau yang nyembelihnya Muslim, sudah selesai masalahnya, enggak perlu ikut saya menyembelih. Sudah kesembelih saya enggak jadi, saya nyembelih. Kalau kamu nyembelih saya enggak mau makan. Itu namanya ghalin. Bisa dipahami? Nah, ada setiap orang ghalin, marik, berlebihan, kemudian sangat berlebihan, itu tidak akan mendapat syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simfani, ada 2 kelompok min ummati, dari umatku, la tanaluhum, tidak akan mencapai akan mereka tersebut syafaati, oleh syafaatku pada hari kiamat. Murji'ah pertama adalah aliran Jabariyah, wal qadariyatu, dan qadariyah. Sama dengan hadis yang kita katakan tadi, 2 kelompok yang tidak ada jatah dalam Islam, ternyata maksudnya adalah
dia tidak dibela oleh Nabi di akhirat kelak. Enggak ada pembelaan. Dan dia dikeluarkan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya bukan dua kelompok saja. Nabi bersabda, umatku akan terbagi kepada 73 kelompok. Satu di antara mereka yang selamat. Siapa yang satu itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Ketika dikatakan ahlus sunnah wal jamaah yang selamat, maka semua kelompok yang ada dalam Islam mengatakan dialah ahlus sunnah wal jamaah. Kami ahlus sunnah wal jamaah, bukan kalian. Kami yang ahlus sunnah wal jamaah. Bertengkar kembali? Kembali kepada makna ahlus sunnah wal jamaah. Apa arti ahlus sunnah? Orang yang menyandarkan semua kegiatannya dengan contoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud jamaah? Apa maksud jamaah? Dikerjakan ramai-ramai? Apakah bersiwak mesti tunggu kawan dulu? Istinja ramai-ramai? Maksud jamaah di sana adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Sesuai dengan mana hadis, ma ana alai wa ashabi. Orang yang berpegang dengan sunnahku dan sunnah sahabatku. Apa di antara sunnah sahabat? Salat tarawih 20 rakaat. Azan 2 kali pada hari Jumat ketika diperlukan. Maka orang yang mengatakan itu kan sunnah Umar, itu azan 2 kali sunnahnya Utsman, itu menandakan dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Dia tidak terima sunnahnya sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang bisa terima sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Kalau kita tidak jumpa bagaimana Nabi melakukannya, kita akan ikuti sunnahnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan karena sahabatnya, tapi di waktu yang sama karena perintah Nabi kepada kita untuk ikut sunnahnya sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajiz. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin setelah aku meninggal dunia, gigit dengan gigi taringmu. Sayyidina Umar saja, beliau menghukum dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW, dan dengan cara yang telah dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman menghukum ikut keputusan Sayyidina Abu Bakar dan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kenapa umat yang baru 4 tahun kuliah enggak mau ikut sunnah Sayyidina Umar? Mulutnya enggak jelas mengatakan sunnah Umar itu dan sunnah Rasul. Itu menunjukkan dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, dia bisa terima sunnah Nabi dan terima sunnah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya Karim. Terakhir, simfani min ahlin nar. Ada 2 kelompok dari penduduk neraka. Simfani ada 2 kelompok dari ahli neraka. Lam arohuma, yang tidak aku lihat, maaf, yang belum aku lihat kedua-duanya. Yang belum aku lihat kedua-duanya. Jadi di zaman Nabi belum ada. Ba'du, nanti setelahnya baru ada. Simfani 2 kelompok dari ahli neraka. Neraka yang dimaksudkan di situ adalah Jahannam.
menurut tafsir pada Imam Abdul Rauf Al-Manawi, lam arahuma, saya tidak melihat dua kelompok itu. Saya belum melihat dua kelompok itu ada hari ini. Ba'du, tapi adanya setelahnya nanti. Pertama, kaumun, satu kaum, ma'ahum, bersama mereka, siyatun, cambuk, ka'aznabil baqar, seperti ekor-ekor sapi. Cambuk seperti ekor-ekor sapi. Temannya ekor sapi, cambuknya itu lentur, di ujungnya itu ada bulunya. Berarti ada cambuk yang lentur, di ujungnya ada tali. Yadribuna bihan nas, mereka memukuli dengan cambuk tersebut akan manusia-manusia. Mereka memukul dengan cambuk tersebut akan manusia. Dah jumpa belum? Dah jumpa? Di mana? Di mana? Aziz, mana? Antum siapa? Bukan Aziz. Dah jumpa? Jumpa? Belum kan? Belum, ba'du nanti juga. Ini yang sudah jumpa nih. Nisaun, wanita-wanita. Kasiyah, yang berpakaian. Ariyat, yang telanjang. Berpakaian yang telanjang. Pakaiannya melihatkan lekuk tubuhnya. Mumilat, yang berlenggang-lenggok. Jalannya itu kayak di rekayasa. Mumilat. Mumilat artinya miring-miring. Ma'ilat. Maaf. Ma'ilat yang berlenggang-lenggok. Mumilat yang membuat berlenggang-lenggok. Mumilat yang membuat orang lain berlenggang-lenggok. Jadi kalau ada wanita itu enggak, wala yajidna, dan mereka tidak pernah mencium rihaha, baunya surga. Wa inna rihaha, dan sesungguhnya baunya surga, la yujadu, la yujadu, sungguh bisa dicium dari perjalanan kaza wa kaza, sekian-sekian. Sekian-sekian maksudnya adalah perjalanan 500 tahun. Sebelum kita masuk surga 500 tahun, itu baunya sudah tercium. Wanita yang berpakaian seperti telanjang, lalu dia membikin rambutnya di atas kepala sehingga melihat punuk onta, bikin sanggul. Ketika berjalan dia sanggul tubuh goyang, ketika bicara digoyang, itu tidak akan masuk surga dan tidak akan pernah mencium bau surga. Maka bagi para akhwat, santriwat, itu kalau mau menyanggul rambut jangan sampai di ubun-ubun atau bagian puncak kepala, tapi di bagian dekat dengan pundak. Sehingga kalau dikenakan jilbab itu enggak ada tonjolan di belakang. Kalau masih ada tonjolan di belakang, itu masih masuk kategori ka'asnimatil bukhti, seperti punuk-punuk onta. Kalau rambutnya terlalu tebal, kalau disanggul tetap kelihatan, bikin sanggulnya di bawah lagi. Ini enggak, rambutnya sedikit supaya kelihatan. Cari itu kain, angkat sini besar. Kemudian kasih lagi peniti di atas, tinggi dia kelihatan. Supaya lebih tinggi lagi, tinggikan lagi sepatunya. Itu yang wanita yang akan mencium surga.
Kalau dia nggak mencium surga, jangan antum pernah meliriknya. Itu ahli jahanam. Kalau antum punya mahabbah kepada ahli jahanam, kumpul sama mereka. Ahli jahanam juga. Almar'u ma'aman ahab. Manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau antum suka juga lihat penampilan seperti itu, berarti gabung sama mereka. Maka ciri-cirinya dia tidak kelihatan sanggulnya. Bukan berarti nggak punya rambut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Cukup insyaallah. Allah. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai filosofi muslim, apakah perlu kita belajar filosofi muslim? Apa yang apabila yang ada kafir Jazakumullah khair. Filsafat Islam, filosofi Muslim, artinya filsafat Islam. Awalnya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala itu mempelajari ilmu filsafat. Akhirnya beliau merasa resah dengan ilmu tersebut, lalu beliau meninggalkan ilmu itu. Tapi beliau tidak menghapus karya-karyanya tentang ilmu tersebut. Dan beliau masuk ke dalam ilmu tasawuf. Di sanalah akhir daripada kehidupan Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali termasuk ulama fikih, termasuk guru daripada kitab fikih yang kita baca. Kalau kita baca rentetan sanad keilmuan ulama Syafi'iyah, pasti kita akan temukan di sana Imam Ghazali rahimahullah. Tapi cerdasnya mereka tidak mengangkat Imam Ghazali sebagai ahli fikih. Mereka tidak mengangkat Imam Ghazali sebagai ahli tasawuf. Padahal itu adalah akhir perjalanan hidup Imam Ghazali rahimahullah. Tapi beliau mengangkat filsafatnya, filsafat Islam. Padahal Imam Ghazali telah meninggalkannya. Artinya di dalam Islam memang kita diperbolehkan untuk menggunakan akal. Boleh untuk menggunakan akal. Bahkan mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu dikatakan ahlur ra'yi, ahli dalam berpendapat. Kenapa Imam Abu Hanifah berpendapat? Karena pada saat itu hadis belum begitu cukup sampai ke Kufah. Hanya beberapa orang sahabat yang datang ke Kufah. Imam Malik yang tinggal di Madinah itu penuh dikelilingi oleh ahli hadis. Maka Imam Malik itu fokus mazhabnya dengan ahlul hadis. Maka kalau dikatakan mazhab ahlul hadis, Imam Malik. Kufah Imam Abu Hanifah itu belum banyak hadis sampai pada Imam Abu Hanifah. Maka beliau mengeluarkan pendapat sendiri. Beliau nggak salah. Lalu datang Imam Syafi'i rahimahullah menggabungkan mazhab ahlul ra'yi dan mazhab ahlul hadis. Dan beliau berhasil dalam menggabungkannya. Usaha itu pernah dilakukan sebelumnya oleh Imam Lais bin Sa'ad radhiyallahu an. Tapi buku dan karya beliau tidak tinggal karena ditenggelamkan oleh orang yang berkhianat, yang hasad dan dengki kepada Imam Lais bin Sa'ad. Maka kalau kita katakan Islam tidak menerima ra'yu, kita katakan salah. Tapi kalau dikatakan ra'yu adalah segala-galanya, itulah filsafat yang sesat. Islam mengajarkan ilmu mantik,
Mantik itu salah satu dari 13 ilmu yang wajib dikuasai oleh mujtahid mutlak. Di antara ilmu mantik, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, lalu hasil natijah. Kalau natijahnya salah, muqaddimahnya salah, natijah akan salah. Misalnya ilmu tauhid, kullu mutaghayyir hadis. Maaf, kullu alam mutaghayyir. Setiap alam ini pasti berubah. Siang ke malam, malam ke siang, panas ke dingin, hujan ke kemarau, dari utara ke barat, barat ke utara, pasti berubah. Dan setiap yang berubah itu baharu. Baru dalam artian ada awal keberadaannya. Maka ulama tauhid menyimpulkan setiap alam yang kita lihat ini adalah baru, pernah ada awal ketidakadaan sebelumnya. Itu ilmu mantik. Kata ulama mantik, apabila ilmu mantik melebihi batas yang diinginkan oleh ulama, jatuhlah dia kepada filsafat yang dilarang. Maka bagaimana dengan filsaf Islam? Kita katakan kalau masih dalam batas kewajaran, kita boleh mempelajarinya. Tapi kalau sudah melewati batas yang tidak diperbolehkan lagi, seperti urusan tauqifi, itu tidak boleh filsafat di situ. Berhenti hukum akal ketika tidak bisa lagi dipahami. Kenapa salat zuhur 4 rakaat? Harusnya subuh 4 rakaat. Subuh orang bangun tidur perlu solat 4 rakaat, lebih segar, lebih bugar, belum waktu bekerja, masih semangat. Kenapa zuhur yang dah letih dalam kesibukan 4 rakaat, lalu asar lagi 4 rakaat? Enggak tepat itu, enggak logika. Nah, ini kalau sudah sampai tahap itu sesat. Filsafatnya enggak boleh sampai tahap itu. Masa yang batal wuduk di bawah dicuci di muka? Enggak nyambung. Jadi ada perkara-perkara tertentu di dalam Islam yang tidak boleh menggunakan logika. Dan ada hal-hal yang diperbolehkan, yaitu masih seputar perkara-perkara yang berkaitan dengan memahami dalil-dalil tertentu dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kesimpulannya apa? Filosof jangan dibaca kecuali setelah bertanya kepada ulama apakah filsafat ini boleh atau tidak. Filsafat jangan dipelajari, jangan dibaca, walaupun mereka menisbahkannya kepada Islam, kecuali setelah bertanya kepada ulama apakah filsafat ini masih dalam batasan yang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Begitu juga tentang ilmu falak. Ilmu falak juga perlu bertanya kepada ulama, ini masih dibolehkan atau tidak dibolehkan. Karena ada tahap yang sudah dilarang, sampai menaruh keyakinan dia tahu perkara gaib. Ini masalah. Saya tahu hujan besok. Lihatlah, sebentar 5 menit itu jatuh buah itu tuh. Atau 5 menit jatuh buah itu. Pas dihitung 5 menit jatuh buah itu. Itu mereka bisa hitung dengan ilmu falak. Tahap seperti itu nggak boleh lagi. Tapi untuk menentukan arah kiblat, untuk menentukan awal Ramadan, untuk menentukan waktu-waktu sholat, itu falak yang dibolehkan. Jadi ada 2 ilmu dalam Islam. Kalau batas yang wajar dibolehkan, lewat nggak boleh lagi. Satu falak, yang kedua filsafat. Khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai akidah yang ada 2 kelompok tadi, Ustaz. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ini menarik, Ustaz, karena kita juga sering mendengar takar-takar yang seperti Ustaz sampaikan tadi, yang menyerempet ke aliran Jabariyah. Cuman saya minta penjelasan yang lebih mantap, bagaimana membedakan akidah Jabariyah dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam, Ustaz, yang dia sakit gigi, kemudian Allah perintahkan ambil tanaman,
terus dia makan, kemudian sakitnya sembuh. Kemudian dia beberapa bulan lagi dia sakit, kemudian dia ambil daun yang seperti Allah tunjukkan waktu sebelumnya, kemudian langsung dia makan, kemudian tidak Allah sembuhkan. Kemudian kisah kedua Ustaz, yang kisah Nabi Ibrahim yang tak dibakar oleh api Ustaz. Itu bagaimana membedakan dua kisah tersebut dengan aliran Jabariyah, Qadariyah Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, tentang baju jubah dan sorban Ustaz. Ada juga kawan-kawan kita yang menyebutkan, tapi bukan mengenai berlebihan, tapi bukan sunnah. Itu kan bukan sunnah, karena orang kafir pada zaman itu memakai jubah juga, memakai sorban juga. Jadi hukumnya bukan sunnah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, jazakumullah khair. Allah. Yang pertama kisah Nabi Musa. Beliau sakit, Allah perintahkan makan daun. Kemudian terulang sakitnya kembali, langsung dia makan daun. Enggak sembuh. Wahai Allah, kemarin disuruh makan daun, sembuh, sekarang sudah saya makan, kenapa enggak sembuh? Ini tarbiyah, juga pelajaran bagi kita. Bahasanya di sana mengatakan yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat bisa menyembuhkan ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan obat menyembuhkan dengan qadar Allah. Kalau obat menyembuhkan dengan qadar Allah, berarti obat punya kadar. Obat menyembuhkan dengan kudrah Allah. Obat punya kudrah? Punya? Punya, tapi dari Allah. Di sananya qadariyah. Obat menyembuhkan dengan kudrah Allah, dan seolah-olah benar. Tapi dalam waktu yang sama kita mengatakan Allah punya kudrah. Obat punya kudrah, sementara obat tidak punya kudrah. Tapi obat menyembuhkan di saat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna izin di situ? Ketika obat menyentuh sesuatu bagian dari anggota tubuh seseorang, saat itu Allah berikan kudrah secara bersamaan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa bedanya dengan kisah Nabi Ibrahim yang tidak dibakar oleh api? Itu juga menunjukkan bahasanya api tidak membakar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mengatakan api membakar dengan tabiatnya, maka dia masuk dalam aliran Qadariyah. Tapi api tidak membakar dengan tabiatnya. Api juga tidak membakar dengan kudrah dari Allah. Karena api tidak punya kudrah. Yang punya kudrah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika api bersentuhan dengan benda, maka pada saat itu Allah berikan kudrah. Saat itu, ini jadi kata kunci Ahlussunnah wal Jamaah. Saat itu Allah berikan kudrah. Qadariyah beda. Kudrah Allah berikan ke api. Wahai api, kamu saya beri kudrah untuk membakar. Langsung, api itu punya kudrah deh. Jadi api bisa membakar kapan saja, terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya energi sendiri untuk membakar. Tapi itunya datang dari Allah. Ini Qadariyah. Sedangkan Ahlussunnah adalah api tidak punya qadar, tidak punya kudrah untuk membakar, tapi di saat bersentuhan, di saat itu Allah berikan kudrah. Ketika Nabi Ibrahim masuk api, Allah nggak berikan kudrah ke api waktu itu. Sehingga api tidak punya kudrah. Ya nuri kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, saat ini izin saya kepadamu adalah bukan untuk menghangatkan, bukan untuk memanaskan, tapi untuk dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim selamat. Jadi kedua kisah itu saling menyempurnakan. Satu kisah Nabi Musa ini menunjukkan manfaat. Sesuatu yang memberi manfaat tidak memberi manfaat kalau tidak diizinkan oleh Allah. Kisah Nabi Ibrahim sesuatu yang memberi mudarat,
tidak memberi mudarat kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang memberi manfaat atau memudarat tidak ada sama sekali kudrahnya kecuali ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jubah itu bukan kawan-kawan, itu musuh-musuh. Nah, masa kita katakan dia kawan? Kita nggak kawan sama dia. Nah, masa kawan sama orang mengatakan jubah dan sorban itu bukan sunnah, itu budaya Arab? Itu bukan kawan kita itu. Nah, cadar itu bukan sunnah, itu budaya Arab. Orang kafir juga pakai sorban, orang kafir juga pakai jubah. Kita kembali kepada hadis sahih dalam Sahih Bukhari sebagai perbandingan. Apa kata Nabi, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, cara pernikahan sebelum datang Islam itu ada 4 cara pernikahan jahiliyah. 4 cara pernikahan di zaman jahiliyah. Pertama, dilamar, lalu dinikahi dengan izin walinya. Yang kedua, wanita itu akan pajang bendera di depan rumahnya. Maka rumah wanita yang telah menegakkan bendera akan digauli oleh beberapa orang laki-laki yang mau. Kemudian setelah dia hamil, dia akan pilih dari laki-laki itu untuk mengatakan bapak anaknya siapa. Lahir anaknya, kumpul semuanya akan ngumpul. Pilih salah satu, kamu bapaknya, langsung dia jadi bapaknya. 2 lagi saya lupa. Lalu datang Islam. Islam datang menghapuskan 3 macam pernikahan jahiliyah, lalu menyetujui 1 pernikahan jahiliyah. Apakah nikah seperti hari ini tidak sunnah Nabi? Hah? Enggak sunnah Nabi, itu udah ada zaman jahiliyah. Jadi nikah seperti apa yang sunnah? Maknanya sesuatu yang ada di zaman jahiliyah lalu dilakukan dalam Islam, lalu kita katakan enggak sunnah karena ada di zaman jahiliyah. Itu cara berpikir yang salah dalam menyimpulkan hukum. Karena jelas dalam Sahih Bukhari 4 cara pernikahan jahiliyah, 3 dihapuskan dalam Islam, 1 ditetapkan dalam Islam. Apakah sesuatu yang ditetapkan dalam Islam setelah ditetapkan oleh Islam karena sebelumnya ada di zaman jahiliyah ini gagal menjadi syariat? Tidak. Walaupun sebelumnya orang Arab pakai sorban, walaupun sebelumnya orang Arab pakai jubah dan gamis, apakah kita tidak pernah dengar hadis yang berbunyi ahabus thiyabi ila Rasulillah al-gamis? Baju yang paling Nabi sukai gamis. Berarti Nabi telah setuju dengan baju yang paling disukai. Bukankah itu sunnah? Nah, jadi cara berpikir orang itu yang perlu dibetulkan. Sesuatu yang ada dalam Islam karena ada di zaman jahiliyah lalu jadi batal. Apalagi misalnya jual beli ada zaman jahiliyah? Ada. Lalu Islam membenarkan, apakah itu batal? Ini cara jual beli jahiliyah nih, enggak sunnah. Jadi seolah-olah Islam harus melahirkan semuanya serba baru. Tidak. Kenapa? Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku dikirim untuk menyempurnakan. Kalau bahasa menyempurnakan, kalau salah diperbaiki, kalau rusak dihapuskan, kalau benar dilanjutkan. Kok jadi begitu? Hah? Mungkin yang di belakang. Iya. Khair.
Jadi orang yang berpahaman seperti itu salah dalam mengambil kesimpulan hukum. Bukan hanya sorban aja ada di zaman jahiliyah. Orang Arab gosok gigi enggak? Gosok gigi, berarti gosok gigi enggak sunnah. Orang Arab dah gosok gigi. Orang Arab tawaf enggak? Tawaf. Berarti enggak sunnah. Orang Arab jahiliyah juga tawaf. Kita enggak boleh tawaf. Orang jahiliyah sa'i. Sa'i kita enggak boleh sa'i. Orang jahiliyah memberikan pengorbanan untuk Makkah. Kita tidak boleh. Orang jahiliyah melakukan. Jadi kalau begitu habis semua agama ini gara-gara orang jahiliyah pernah buat. Berarti dia nggak boleh makan. Dia nggak boleh makan. Dia nggak boleh mandi. Dia nggak boleh tidur. Dia nggak boleh minum. Orang jahiliyah pernah buat sebelumnya. Dia nggak boleh jalan kaki. Dia harus di awang-awang. Nah, itu kalau mau begitu, itu oke lah. Tapi kalau dia masih makan, orang jahiliyah juga pernah makan, apalagi sapi juga makan, akhirnya dia nggak mau makan. Nah, khair, insyaallah cukup. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.